Baik, kita bertemu lagi di part ketiga, gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan file order menu, gitu ya. Mungkin ini agak panjang, dan mungkin bukan cara yang terbaik, karena ini aku menggunakan referensi lain, gitu ya. Mungkin teman-teman nanti bisa kondisikan lagi apa cara yang terbaik, gitu ya. Ini aku share screen codingannya. Ini cukup panjang, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa lihat sendiri ya, nanti gimana panjangnya gitu ya. Tapi pertama kita buat dulu file PHP-nya boleh gitu ya, karena di sini di file order menu gitu ya. Di sini ada 2 file, ada 3 file sebenarnya dengan CSS gitu ya, tapi dia nyambungnya ke client view menu CSS gitu ya. Jadi sama aja bentuk CSS antara client view menu dengan client order menu gitu ya. Jadi nggak aku buka, kita langsung aja ke dua-duanya, karena seperti yang di part 1 yang aku bilang, kita akan lebih fokus ke file PHP-nya gitu ya. Di sini kita buat lagi seperti yang tadi gitu ya, session start. Jadi kalau misalnya dia ini adalah fungsi, jadi kalau misalnya kalian langsung buka localhost UTS-3 client order menu, itu nggak akan bisa masuk ke page ini gitu. Jadi kalian harus masuk ke client welcome dulu. Seperti itu. Ini fungsinya seperti yang ada di client view menu juga sama gitu ya. Teman-teman bisa copy paste gitu sih. Kemudian kita buat dokumen HTML-nya di sini, gitu ya. Seperti biasa di head kita sambungkan dengan file CSS-nya, gitu ya. Karena client view menu sama dengan client order menu bentukannya, jadi file CSS-nya aku samakan gitu ya. Dan di sini ada title order menu page gitu ya namanya. Jadi untuk order menu gitu ya. Di sini masih sama, sampai top nav ini sama gitu ya. Aku buatnya sama. Di header masih tulisannya Purple Restaurant. Kemudian di top nav, di flash top nav aku buat untuk view menu, order menu, exit, dan login pegawai. Itu masih sama seperti yang sebelumnya gitu ya. Kemudian di sini, tapi di div class row yang ini, aku buat untuk order menu. Jika sebelumnya untuk list menu gitu ya, atau untuk view menu gitu ya. Di sini untuk order menu gitu ya. Nah, di sini aku buat suatu form gitu ya. Jadi untuk karena kan pasti kalau untuk mesen itu biasanya butuh form ya. Kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang menggunakan G-Form gitu ya, Google Form gitu ya. Ini sama aja gitu ya. Ini menggunakan form gitu ya. Nama ID-nya adalah form order gitu ya, dengan name-nya form order gitu ya. Aku samakan saja dengan nama table di database-nya gitu ya. Metodenya metode apa? Post gitu ya. Action-nya kemana action-nya? Action-nya akan mengarah ke client function order. Gitu ya. Kemudian di sini akan dilakukan di page ini maksudnya ya. Dan di sini aku buat ada tanggal pemesanan gitu ya, dengan nanti input type-nya adalah date gitu ya. Name-nya date, ID-nya date. Gitu. Jadi nanti ini untuk tanggalnya gitu ya. Nah, di sini nama pemesan gitu ya. Nanti input type text gitu ya, dengan name, namanya nanti name gitu ya. Nama, ID-nya name. Dan di sini pokoknya ini yang di name aku samakan dengan yang ada di table database gitu ya. Teman-teman beda juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Asalkan nanti yang di function order itu sama dengan database. Dan di sini nomor meja gitu ya. Input type text gitu ya. Name, number, ID number seperti itu. Meskipun namanya number ya, aku nggak pakai integer, aku tetap pakai varchar sebenarnya di database. Gitu ya. Karena siapa tahu nomor mejanya adalah 15A atau 1B gitu ya. Jadi ada bukan semuanya angka gitu ya, tapi ada hurufnya juga. Dan di sini aku buat table baru lagi. Ada table, ini table pertama gitu ya. Ini untuk sebagai identitas awal gitu ya. Kemudian ada table yang kedua. Nah, table yang kedua ini untuk menunya gitu ya. Nah, di sini aku buat suatu kolom namanya menu domain. Apa sih menu domain gitu ya? Isinya apa? Itu yang seafood, terus yang salad, lalu ada steak, ada drink, ada dessert. Nah, itu nanti masuknya ke menu domain namanya. Terus nama menu. Nah, nama menu itu maksudnya apa? Jadi di dalam seafood menu kan pasti banyak menu ya. Kalau teman-teman lihat di PHP My Admin, ini
Ini seperti contohnya di stick gitu ya. Ini ada nih Bexcrot, fish and chips gitu ya, dan segala macamnya. Itu nanti dia masuk ke nama menu ini gitu. Masuk ke nama menu yang ini gitu ya. Kemudian banyaknya pesanan, dia mau pesan berapa sih gitu kan. Mau pesan fish and chips berapa, 2 kah, 3 kah, dan sebagainya gitu ya. Itu nanti masuk ke kolom banyaknya pesanan. Dan yang pertama kita buat dulu seafood menu. Nah, ini aku masih masukin secara manual. Nanti teman-teman kalau nemuin suatu cara yang langsung hubungin ke database gitu ya. Kalau kemarin aku coba error gitu ya, maklum plastik pelajar, jadi kepalanya masih agak pusing kalau untuk menyambungkan ke database gitu ya. Ini makanya aku menemukan cara ya, tapi cara manual gitu ya. Teman-teman mungkin nanti bisa coba-coba lagi untuk sambungkan langsung ke database-nya. Jadi nggak usah satu-satu gitu ya. Seperti ini satu-satu gitu ya. Nah, ini aku menggunakan checkbox. Kenapa menggunakan checkbox? Sepikir aku, jadi dalam seafood menu itu bisa aja dia pesan Bexcrot, kemudian pesan fish and chips, bisa juga pesan yang lainnya gitu kan. Jadi di dalam seafood menu itu dia nggak cuma pesan satu aja gitu ya. Ini aku pakai checkbox gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, input type, checkbox, name, seafood. Nah, di sini kenapa kayak gini? Karena nanti bisa aja kan isinya banyak ya. Bexcrot, kemudian ada fish and chips, kemudian nanti ada grilled lobster tail gitu ya. Nah, itu nanti isinya di dalam sini. Makanya ini aku kosongkan. Seperti itu. Nah, ID-nya masih sama gitu ya. Value-nya apa? Value-nya Bexcrot. Kenapa? Karena yang dipilih adalah Bexcrot gitu ya. Nah, terus kemudian untuk banyaknya pesanan. Nah, banyak pesanan ini input type X gitu ya, name seafood, ID seafood. Jadi masuk ke sini juga gitu ya. Jadi misalnya Bexcrot 2, oke, nanti kita tinggal checklist aja di checkbox. Kan Bexcrot tuh nanti value-nya, kemudian nanti apa sih input type-nya gitu kan. Input type-nya 2, oke, berarti si dia mesen Bexcrot-nya 2, seperti itu. Semua disamakan gitu ya. Cara ID seafood ya, teman-teman ya, lihat ya, ini seafood kan, ini seafood gitu ya. Jadi teman-teman ya udah seafood semua sampai seafood itu selesai gitu ya, sesuai dengan database gitu ya. Nah, di sini ada stick menu. Nah, sama saja, hanya diganti di sini. Stick. Kemudian di sini di value-nya diganti dengan menu-menu stick yang ada di database seperti itu. Terus sampai salad menu, nanti tinggal dirubah di sini salad gitu ya. Yang aku tandakan, tuh teman-teman bisa lihat sendiri ya, yang ada di tanda blok itu dirubah saja di bagian situ. Jadi di sini juga ini di value, kita rubah. Terus di drink, ini yang dirubah di sini. Teman-teman bisa tinggal copy paste, copy paste, copy paste, copy paste gitu ya. Terus sampai ke dessert. Nah, nanti ada input type submit gitu ya. Jadi untuk mengirimkan gitu ya, submit. Namanya name button. ID-nya button kirim, value-nya order. Gitu ya. Seperti itu. Itu untuk yang ini ya, di file order menu. Di function order itu kayak apa gitu kan. Jadi kita buat koneksi ke database dulu. Koneksi ke database. Karena ini adalah form order. Ya, form order. Untuk memesan order gitu ya. Jadi, nanti sambungannya bukan ke menu gitu ya. Sambungannya ke owner. Jadi, karena nanti datanya akan disimpan, data-data yang kita masukkan ini, semua ini, akan kita masukkan ke form order. Ya. Akan kita masukkan ke form order. Kalau di PHP MyAdmin-nya, owner, form order. Nah, nanti dia akan dimasukkan ke sini. Date, name, number, seafood, steak, salad, drink, dessert. Ya. Nah, tapi teman-teman perhatikan ya, status di sini itu hanya untuk di bagian pegawai, gitu ya. Jadi kalau untuk user paling hanya berlaku sampai dessert di sini, gitu ya. Lanjut lagi ke codingannya. Teman-teman kalau misalnya aku kecepatan, teman-teman bisa nge-stop gitu ya. Atau mungkin teman-teman bisa lihat di file yang aku kirimkan atau aku cantumkan di kolom deskripsi gitu ya. Itu adalah
Apa kalau kita bilang codingannya? Ya, codingannya. Ada file codingannya kok di kolom deskripsi. Ya. Nah, di sini aku buat jika gitu ya, as post save gitu ya. Jika sudah nge-save gitu ya, dari sini, maaf, kita cepatkan saja. Nah, sini, ya. Maka kita buat seperti ini, as post, sesuai dengan ininya gitu ya, date, name, number. Terus di sini kita buat suatu apa ya, kalau kita bilang array-nya, array dari si seafood gitu ya. Seafood. Karena kan tadi bentukannya itu seperti ini ya. Seperti ini. Kayak bentuk array gitu ya. Kayak seafood array. Tapi ini nama variabel sih. Teman-teman mau namain seafood doang juga nggak salah gitu. Aku hanya untuk mengingatkan aja bahwa tadi di sini adalah bentuk array. Seperti itu. Kemudian kita pakai for each gitu ya. Seafood array as menu 1. Seperti itu. Nanti keluar yang kita checklist di checkbox ini, gitu kan ya. Yang ini, dan akan dipisahkan dengan koma. Seperti itu. Ini untuk itunya. Kemudian lakukan yang sama sampai dessert. Gitu ya. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini untuk ininya gitu ya. Jadi, nggak boleh empty ya. Nggak boleh empty. Si date sama name-nya itu nggak boleh empty. Harus diisi. Nah, jadi kalau misalnya udah, ada variabel query di sini, insert into form order gitu ya. Jadi masukkan ke dalam form order, ID kita biarkan, ada date, ada name, number, seafood, steak, salad, dan dessert status. Nah, kemudian valuenya apa? Seperti yang tadi bilang ya, ID itu kan kita atur sebagai auto increment. Auto increment itu langsung diisi oleh si database, jadi kita nggak usah isi, kosongin aja. Kemudian di sini ada date, gitu ya, sesuai dengan variabel yang kita isi di sini. Gitu ya. Date, name, number, seafood, steak, salad, drink, dessert. Ini sesuai dengan yang kita isi di sini. Ya. Pada status kita kosongin juga. Kenapa? Karena nanti akan diisinya oleh si pegawai, dirubahnya oleh si pegawai. Ya. Jadi hasil dari query ini akan disatukan. Gimana caranya? Pakai MySQL query, gitu kan? Disambungkan ke variabel count, gitu ya, yang ada di sini. Kemudian query, gitu ya. Ini. Nah, maka jika sesuai dengan yang ini, maka akan echo, ini pakai JavaScript ya. JavaScript akan alertnya gitu ya. Data berhasil disimpan gitu ya. Nah, nanti langsung masuk ke mana? Langsung masuk ke client order menunya lagi. Jadi balik lagi ke order menu. Tapi kalau misalnya nggak sesuai dengan hasil ini, atau misalnya ada satu yang nggak keisi atau gimana gitu ya, data gagal disimpan. Atau misalnya ada error koneksi atau apa, data gagal disimpan. Seperti itu. Teman-teman, aku akan coba lihatin ya cara ininya gitu ya. Enter restoran page, kita ke order menu. Nah, ini langsung masuk ke order menu. Localhost S3 client order menu. Kalau misalnya teman-teman coba kita pastekan, oh ini karena masih sambung ya. Ini aku copy dulu, exit, sambungkan. Nah, ini. Jadi dia nggak akan bisa masuk ke client order menu kalau misalnya dia nggak masuk ke sini dulu. Jadi harus lewat sini dulu gitu ya. Enter. Order menu, bisa masuk ya. Kita isi misalnya sekarang tanggal 11 bulan 11 tahun 2021. Misalnya dengan nama Hani gitu ya. Hani di meja berapa Hani? Di meja 10D misalnya. Kemudian lihat di sini. Ini ada seafood. Jadi dia bisa tahu ya, oh ini di menu seafood nih gitu kan. Nanti dia bisa lihat, oh ya di view menu gitu kan. Oke, misalnya dia pesan di seafood menu itu grilled oyster 3 misalnya. Terus dia nggak mau salad, dia nggak mau steak, dia maunya langsung ke drink sama ke dessert. Di drink dia pesen jus 2 misalnya. Tapi di dessertnya dia juga pesan smoothie misalnya 1. Dan di dessert dia pesannya fudge sundae. Misalnya pesan 1. Order. Data berhasil disimpan. Kemana simpannya? Di database. Misalnya kita klik OK, lihat dia langsung masuk lagi ke
page order menu. Kalau kita lihat di database ya, kita ulangin dulu. Nah, di sini udah masuk. Ani 10B, mesen grilled oyster 3, terus gak mesen steak, gak mesen salad, tapi dia mesen drink. Jus 2, smoothie 1, fast sundae-nya 1. Seperti itu. Nah, sekian untuk order menu page gitu ya. Untuk selanjutnya kita akan langsung masuk ke login owner atau langsung masuk ke pegawai gitu ya. Nanti di sana kita akan bahas login, kemudian kita akan bahas view order gitu ya untuk melihat orderan ini gitu ya. Kemudian kita akan bahas juga tentang edit menu gitu ya. Jadi menambahkan, menghapus menu, terus merubah menu gitu ya. Nanti kita bisa ada gitu kan ya. Terus kemudian untuk registrasi gitu ya, registrasi user. Jadi untuk menambahkan siapa aja sih yang bisa akses ke page owner itu gitu ya untuk mengedit menu segala macam gitu ya. Nanti kita akan pelajari di part keempat dan part-part setelahnya. Sekian, terima kasih. Sampai bertemu di part selanjutnya.